Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaan Anda? Apakah Anda sehat? Saya harap Anda sehat dan tetap jaga kondisi badan Anda. Baik, kali ini kita lanjutkan lagi perkuliahan kita Hukum dan Etika dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai masyarakat komputerisasi, atau dengan istilah lain juga ada yang menyebut masyarakat informasi. Apa saja yang akan kita bahas? Nah, sebaiknya kita langsung ke pokok pembahasan. Namun sebelumnya kita baca doa dulu sehingga kegiatan kita, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan sukses. Ya, oke, siap? Jangan ngantuk ya. Yang di sana tuh, di situ yang pojok juga. Oke, kita mulai saja. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh membahas materi kita kali ini, masyarakat komputerisasi, ya, maka sebaiknya kita lihat apa sih komputer. Ya, sebenarnya bukan suatu yang aneh bagi kita di masa saat ini, ya kan. Tapi untuk merujuk definisi adalah di sini saya mengambil dari John C. Kegel, ya, bahwa komputer adalah alat elektronik yang dapat mengolah data dengan perantara program dan membalikan hasil pengelolaannya. Ya, saya rasa sebagai mahasiswa jurusan TIK Anda sudah tidak aneh lagi ya kan? Di semester-semester awal di pengantar TIK atau fundamental ICT, hal ini sudah diberikan. Tapi ini sebagai pengantar saja untuk perkuliahan kali ini. Karena kita terkait dengan komputerisasi. Jadi jangan sampai tidak mengetahui apa itu komputer, apa maksudnya. Tadi kita sudah tahu itu apa itu komputer dalam artian dari literatur, kan? Sekarang apa itu komputerisasi? Ya, di sini mendefinisikan bahwa komputerisasi adalah suatu perubahan mekanisme pengolahan data yang sebelumnya bersifat manual, ya, menjadi serba otomatis karena menggunakan atau berbantuan teknologi komputer. Yang dengan komputerisasi itu akan lebih cepat, akurat, dan lebih produktif. Idealnya seperti itu, ya. Jadi, Pak, ada yang tambah lebih ruwet dengan komputer. Nah, itu ada permasalahan di sistemnya, bukan sistem komputernya, tapi sistem informasinya, orangnya, prosedurnya. Itu yang nanti yang harus Anda selesaikan ketika Anda terjun di masyarakat sebagai mahasiswa atau alumni dari jurusan teknik informatika dan komputer, gitu ya. Nah, jadi yang seperti yang saya sebutkan di awal tadi, dengan adanya komputerisasi itu akan lebih cepat, akurat, lebih produktif, ya. Itu secara garis besarnya. Atau kita bisa detailkan, ya, atau bisa terperinci, yaitu manfaat komputerisasi adalah kemudahan dalam mengolah data dan dimanfaatkan menjadi pemecahan semua masalah yang ada. Misalkan cari nama mahasiswa yang jurusan teknik informatika saja, mencari mahasiswa yang jurusan teknik multimedia digital, mencari mahasiswa yang program studi teknik multimedia jaringan. Itu kalau secara manual, kalau datanya tercampur, itu akan sulit membayangkan satu kampus. Tapi dengan teknologi komputer, kita bisa langsung filtering data sehingga bisa tercluster. Kemudian komputerisasi juga lebih akurat, ya.
dalam proses pengolahan datanya, ya terutama dalam perhitungan ya yang matematis ya, yang secara logika orang mungkin bisa, tetapi orang punya ketahanan gitu ya. Hitung dari pagi sampai sore yang jago matematikanya mungkin belum tentu ya. Mungkin dalam 2 jam dia kuat, tetapi dari pagi sampai malam terus-terusan. Nah, kalau komputer kan ini mesin, jadi tergantung daripada perangkat yang adanya. Sepanjang komputernya programnya betul dan perangkat kerasnya juga, hardware-nya juga betul gitu ya, tidak ada masalah, maka perhitungannya pun akan menghasilkan perhitungan yang betul. Kemudian kemudahan juga ada di pengelolaan keuangan, ya perhitungan uang, bunga, dan segala macam. Nah, memang nanti ini ada sedikit celah ya, kerawanan, kalau ketika sudah bermain di komputer, terutama nanti dimasukkan atau di basisnya jaringan internet, ini kalau tidak dicermati dan tidak diberikan pengaman khusus, maka ini akan rawan. Nah, disinilah kita banyak akan bermain atau membahas topik-topik seperti kejahatan yang menggunakan komputer seperti apa, bagaimana etikanya. Nah, ini kuliah-kuliah kita kedepannya akan seperti itu. Ya. Kemudian misalnya proses pengarsipan, ya mungkin kalau dengan manual dalam setahun Anda butuh 1 lemari, ya semua di berkas-berkasnya untuk arsip semua di copy, ya. Tetapi ketika ada komputerisasi, mungkin tidak perlu. Yang penting bukti dokumentasinya misalkan di-scan, cukup dimasukkan ke dalam satu CD atau satu hard disk, ya. Mungkin menggantikan 10-20 lemari. Kalau memang secara arsip fisiknya diadakan. Di beberapa kampus termasuk PNJ juga sudah mulai merubah ya. Gedung arsip itu sebenarnya sekarang banyak yang kosong. Kenapa? Karena sudah mulai arsip-arsipnya sudah mulai dialihkan medianya menjadi CD, menjadi hard disk ya. Terutama untuk data-data yang sudah lama. Kemudian pemantauan segala kondisi, misalkan dengan adanya sensor, kita tinggal cek, wah tiket ya, ada nggak hotel, pesawat, ya kan, makan, GoFood ya. Jadi semua dengan mudah saat ini. Nah ya, tadi kita udah paparkan bahwa apa itu komputer, apa itu komputerisasi. Jadi komputer itu alatnya. Komputernya itu suatu sistem, cara kerja, metode kerja berbantuan komputer atau memanfaatkan teknologi komputer. Ya, nilai dikomputerisasi, dosen tinggal input. Nilai akhirnya C, B, ini segala macam, makanya ialah komputer dengan formula yang telah diprogram. Jadi tetap saja ada campur tangan manusia, tetapi dalam hal untuk memprogramnya, bukan untuk mengerjakan pengolahan datanya. Ya, jadi seperti itu perbedaannya. Nah, seperti pada kuliah pendahuluan di kuliah pertama yang lalu, ya, saya menyampaikan juga apa itu etika, ya, bagaimana hubungannya dengan aturan atau hukum positif di suatu negara, ya. Nah, ini kita khususkan etika dalam memanfaatkan atau menggunakan komputer. Jadi apa salah satunya? Yaitu pertama misalnya, jangan menggunakan komputer untuk merugikan orang lain. Jadi ini hal yang sebenarnya umum sebenarnya. Jadi apapun sebenarnya bukan hanya komputer, kalau merugikan orang lain, etikanya tidak baik.
Nah, ini contohnya misalkan dalam realitanya misalkan menggunakan komputer untuk membobol semua bank, hacking ya, menggunakan komputer untuk membuat virus dengan nanti asumsi saya akan karena tahu virusnya maka saya akan buat antivirusnya dengan nanti dijual. Ya ini sebenarnya antara masuk akal dan tidak ya. Maksudnya secara logika bisa jadi seperti itu yang hal sekarang. Tapi kita belum bisa membuktikan. Jadi, atau menggunakan komputer untuk merusak sistem keamanan seseorang atau merusak sistem keamanan suatu organisasi. Yang kedua, jangan melanggar atau mengganggu hak atau karya orang lain. Ya, pembajakan ya atau menginstal sebuah program yang tidak legal bajakan. Mungkin alternatifnya ya menggunakan yang open source. Memang masih ada dimaklumi ketika misalkan dalam menjadi seorang mahasiswa tujuan pendidikan kita menggunakan software yang kadang-kadang tidak resmi. Itu memang dilematis ya. Tetapi ketika Anda sudah bekerja atau berwirausaha atau setelah lulus, itu akan membahayakan Anda. Karena ketika Anda memperoleh sesuatu keuntungan ekonomi, dalam hal ini finansial, dari software bajakan itu, maka Anda bisa terjerat hukum. Mungkin kalau ketika di mahasiswa dia pakai software bajakan tapi tidak mendapatkan keuntungan secara ekonomi, ya paling hanya sekedar memenuhi untuk tugas sehingga dapat A gitu ya. Nah itu kan paling mahasiswa tujuan akhirnya cuma seperti itu. Tetapi ingat, ini jangan sampai keterusan. Ketika Anda sudah bekerja, ini masih diteruskan. Ini membahayakan ya. Mungkin ketika karya Anda belum terkenal, masih nggak apa-apa atau masih aman-aman saja. Tapi ketika udah terkenal, udah karya suatu produk Anda, aplikasi yang macam terjual atau terpublish, Anda akan ada pihak-pihak yang akan selalu menyelidikinya. Ya, ini hanya nanti pakai lisensinya apa? Ketika Anda menggunakan bajakan, tentu Anda akan kebingungan menjawab itu. Dan ketika orang mengetahui produk Anda bajakan, tentu ini akan ada tuntutan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Kemudian jangan memata-matai file yang bukan haknya. Nah, ini dilematis ya. Ketika dulu penetrasi testing itu sebagai bagian dari prosedur untuk mengetes keamanan ya masih sangat boleh gitu ya, asal tidak rusak. Tetapi sekarang itu harus hati-hati. Penetrasi testing itu harus ada sebuah permintaan izin dan surat perintah kerja. Kalau tidak, dengan undang-undang ITE yang terbaru, maka sekarang akan ada tuntutan karena dalam pasal perubahan undang-undang ITE yang terbaru itu telah dicantumkan. Kemudian jangan menggunakan komputer untuk mencuri. Ya ini jangan, nggak hanya komputer, peralatan lain yang tidak boleh ya. Oleh perampok atau pencuri yang menggunakan komputer untuk membobol sistem keamanan. Jadi ini perampok digital. Jadi ini sebenarnya hal-hal yang umum sih. Jadi tidak hanya dengan komputer ya, mencuri memang itu melanggar hukum ya. Makanya
jangan mencuri. Nah, gitu kan kalau Dora. Jangan menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian palsu. Artinya mengolah data informasi diselewengkan, diolah sedemikian rupa, di-framing sehingga seolah-olah berita itu seperti benar, padahal berita itu tidak seperti ada apa adanya. Jadi malah atau berbalik ke bagian fakta, atau kita kenal ini hoax. Ya. Kebetulan saya juga sering terlibat dalam membantu Polda Metro Jaya di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sebagai ahli digital forensik di 2013 ya, sejak 2013. Ini banyak sekali hal-hal seperti ini. Ya. Kadang-kadang diminta rekan-rekan apakah ini foto asli atau editan Pak. Nah itu memang sangat-sangat meresahkan saat ini. Kesaksian palsu atau menyebarkan berita palsu itu akan kena tuntutan lainnya. Nah, tadi sudah beberapa yang saya sampaikan. Nah, ini ada lanjutannya. Ini lanjutan dari yang tadi, etika dalam berkomputer. Jangan menduplikasi atau menggunakan software tanpa membayar, ya. Kecuali memang softwarenya udah digratiskan atau free. Jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Nah, ini sebenarnya etika-etika seperti ini sudah umum ya. Jadi tidak hanya dengan komputer sebenarnya. Apabila kita ingin membuka komputer oleh orang lain, kita diharapkan minta izin dulu dari si empunya. Saya tolong dong, saya mau izinnya saya pakai laptopnya. Saya mohon dong minta izin untuk pakai komputer kantornya. Kalau itu komputer kantornya adalah yang sudah dikhususkan untuk dia. Kecuali komputer kantornya itu yang bebas gitu ya. Misalnya kayak di hotel juga kan ada komputer yang buat ngasih internet. Ya sebenarnya seperti itu nggak perlu izin. Nah, jangan mencuri hak kekayaan intelektual orang lain, ya kayak seperti yang tadi saya bilang ya. Menduplikasi software, mengcopy ya banyak tanpa izin. Kemudian mempertimbangkan juga konsekuensi dari program yang dibuat atau sistem komputer yang kita rancang. Ya. Maksudnya kita mungkin kelihatannya di program ini hebat, wah bisa buat ngambil paspor segala macam. Kalau saya bikin ini, kemudian saya jual, maka orang lain banyak akan yang beli karena dapat itu menyabot password atau menyadap password. Ya memang secara ekonomi mungkin Anda akan laris ya aplikasi itu, tetapi secara etika itu sama aja Anda mensupport atau mendukung pencuri. Nah, kalau dalam dunia realnya gitu ya, dunia nyatanya. Kemudian selalu mempertimbangkan dan menarik respect, hormat gitu ya, hormat terhadap sesama saat menggunakan komputer, terutama di forum, di grup yang sama-sama netizen gitu ya, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian atau kalimat-kalimat yang berbau rasis, sara, dan segala macam ya, seperti itu kurang lebih. Oke, coba kita dari tadi kita hasil pemaparan saya tadi mengenai secara garis besar masyarakat komputerisasi. Ya, kita melihat studi kasus seperti ini. Misalkan Anda sudah bekerja, pimpinan Anda memberi pernyataan bahwa dia berpikir bahwa perusahaan A gitu saingannya, kompetitornya ini gampang nih ditebak nih URL-nya, pasti habis nama URL-nya bla bla bla.com garis miring admin. Nah, itu kan biasanya seperti itu kan, belum dikonfigurasi ulang lagi. Nah, contohnya kayak gini nih, tuh yang lain-lain juga admin bisa. Kemudian Anda diminta sama pimpinan Anda, bos Anda, bahwa sebagai orang IT Anda ini bisa nggak ini dengan contoh kayak gitu bisa nggak? Misalkan backslash admin gitu kan, biasanya belum di setting konfigurasinya. Bisa nggak Anda dapetin info-info lain, misalkan data karyawannya lewat situ, ya
masuk ke dalam jaringannya, ya. Artinya Anda menghack, ya, melakukan proses hacking untuk bos Anda itu karena meminta. Sehingga bos Anda atau perusahaan Anda itu punya data-data dari perusahaan A itu yang jadi kompetitornya. Nah, pilihan Anda bagaimana coba? Apakah Anda mau mengikuti atasan Anda, atau Anda menolak? Wah, saya harus mengikuti atasan saya, Pak, atau atasan Anda, karena kalau nggak posisi saya terancam. Atau saya akan tetap menolak walaupun apapun resikonya. Nah, coba bagaimana pendapat Anda? Tidak usah dijawab sekarang, tapi dijawab dalam tugas. Oke? Bagaimana? Oke, ya. Setelah tadi kita paparkan masyarakat komputerisasi di Indonesia, ya. Tadi etika-etika, ya, dalam pemanfaatan penggunaan komputer. Nah, dan tadi studi kasus, coba nanti Anda jawab juga di tugas, ya, dari pertemuan kita kali ini. Saya rasa perkuliahan kita cukup hari ini, ya. Bila ada sesuatu yang kurang jelas, bisa ditanyakan di forum diskusi, ya, forum diskusi dan tanya jawab. Silakan ditanyakan saja di situ, ya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.